channel YouTube Dunia Dinda. Kali ini aku dan Papa akan membahas virus yang menggemparkan dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semoga video ini bisa memberi pengetahuan untuk kita semua. Jadi di video ini kita sama-sama belajar untuk menghadapi masalah dan berusaha untuk memenangkannya. Karena musuh yang kita hadapi adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Wuhan adalah ibu kota provinsi Hubei di Republik Rakyat Cina, yaitu di RRC, dan sekarang mendadak terkenal di seluruh dunia. Di kota berpenduduk 9 juta jiwa itu, pertama kali serangan virus corona COVID-19 berawal. Virus itu kemudian menyebar dengan cepat dan merenggut ribuan korban jiwa. Tak hanya di daratan Cina, virus corona juga telah menyebar ke ratusan negara. Sampai April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Dan di Indonesia, virus corona pertama kali muncul pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, wabah virus corona menimbulkan kekhawatiran yang sangat luar biasa, yaitu kekhawatiran global seluruh dunia. Kekhawatiran masyarakat dunia sangat beralasan karena penyebaran virus ini sangat cepat. Sejak virus ini pertama kali ditemukan, yaitu 8 Desember 2019 sampai hari ini, tanggal 23 April 2020, telah menginfeksi 2.647.349 dan menelan korban jiwa 184.386 di seluruh dunia. Dan di Indonesia, per tanggal 23 April 2020, masyarakat yang terinfeksi berjumlah 7.775 dan korban jiwa 647 orang. Dan jumlah itu akan terus bertambah mengingat vaksin virus ini belum juga ditemukan. Lalu, bagaimana sikap kita ketika menghadapi virus corona ini? Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, aku ingin menceritakan sedikit tentang sikap seseorang yang bisa menjadi pemenang. Seorang pemenang adalah seseorang yang memiliki mental sebagai pemenang. Tapi untuk meraih kemenangan bukan perkara yang gampang. Dibutuhkan kerja keras dan orang-orang yang kuat dalam menghadapi tantangan ujian yang menghadang. Dan untuk memenangkan pertempuran diperlukan strategi. Salah satunya adalah mengetahui siapa musuh kita. Jika kamu mengetahui kekuatan musuhmu, maka peluang untuk memenangkan pertempuran akan lebih besar. Begitu pentingnya pengetahuan untuk memulai segala hal. Jadi, kita akan mulai mengenali dahulu siapa sebenarnya musuh kita dan siapa yang akan kita hadapi di peperangan besar di beberapa bulan kemudian. Mengutip dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Penyebab COVID-19 disebut sindrom pernafasan akut parah corona 2 atau SARS-CoV-2. Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan. Orang yang lanjut usia di atas 60 tahun dan orang yang memiliki medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit corona parah hingga menimbulkan kematian. Gejala virus ini bisa berbeda-beda, tergantung imun masing-masing manusia. Namun secara umum, gejalanya adalah demam, kelelahan, batuk kering, sesak nafas, dan nyeri, sakit tenggorokan, mual, pilek, dan diare. COVID-19 mudah menyebar melalui tetesan air liur, cairan hidung, dan batuk. Untuk mengatasi penyebaran virus ini, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus tegas dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu bentuk ketegasan pemerintah harus tampak dalam pembatasan pergerakan masyarakat, karena pada dasarnya virus ini sangat cepat penyebarannya.
Salah satu ketegasan pemerintah yaitu mengambil suatu langkah yang dilakukan untuk masyarakatnya. Salah satunya adalah lockdown. Yang terpenting adalah pembatasan pergerakan manusia. Entah itu karantina wilayah, atau suatu isolasi diri, atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan tidak kalah pentingnya yaitu memang kesadaran masyarakat, kesadaran kita bersama untuk bersatu melawan corona. Kita bisa jadikan negara China, Korea Selatan, dan Vietnam sebagai rujukan negara yang berhasil menekan penyebaran virus tersebut melalui ketegasan pemerintahnya dan kesadaran masyarakatnya. Dan kita bisa jadikan negara Italia dan Amerika sebagai contoh di mana negara mereka terlalu santai untuk menghadapi virus ini dengan masyarakatnya. Dan harus jujur diakui, karakter warga Indonesia hampir sama dengan Italia dan Amerika, yaitu tingkat kesadarannya rendah, mungkin termasuk saya, sehingga sulit untuk mencegah penyebaran virus ini. Betapa minimnya pengetahuan kita mengenai apa yang akan kita hadapi. Begitu kecilnya kesadaran masyarakat kita, tidak hanya untuk orang lain, bahkan dirinya sendiri sekalipun. Jadi di sini saya merasa perlu mengingatkan sedini mungkin kepada semuanya, supaya kita tidak jadi Amerika dan Italia atau bahkan melampauinya. Khususnya selama kita masih punya waktu, ingat, penyesalan dari sebuah keputusan tidak pernah dapat kita ulangi. Tahukah kalian yang baru saja saya sampaikan? Itu baru dampak biologisnya saja. Masih ada dampak yang lain yang akan kita hadapi ke depan, yaitu dampak perekonomian. Saat ini saja, perekonomian Indonesia benar-benar sangat memprihatinkan. Penyumbang terbesar perekonomian negara kita adalah para pelaku UMKM hingga lebih dari 60% di Indonesia yang sangat tergantung pada UMKM harian. Mau makan apa anak istri kalau seluruh aktivitas income harian ditutup serentak? Begitu juga dengan dampak iklim investasi dan keuangan global yang tentunya sangat berdampak kepada nilai tukar rupiah yang terus anjlok. Dan yang dikhawatirkan jika semua makin tak terkendali, banyak bisnis yang akan tutup. Dan kemungkinan PHK besar-besaran bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan, terutama di bidang jasa dan pariwisata. Dalam perekonomian, ini jelas akan mengguncang negara kita, bahkan jauh setelah dampak biologis pun berangsur menghilang. Pernahkah kamu berpikiran sejauh ini efek bagi diri kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan masa depan bangsa kita, hanya karena kita menyepelekan hal-hal yang seharusnya sederhana? Ya, itulah realita yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan nanti. Saya tidak sedang menyebarkan ketakutan untuk semuanya, tapi kita semua berhak tahu kebenarannya. Kita mulai sekarang juga, selagi kita masih punya waktu untuk memperbaikinya dan masih ada kesempatan mengatur strategi untuk melawan musuh yang semakin mendekat. Kita harus berkomitmen bersama-sama secara disiplin, menyusun dan melaksanakan strategi. Yang pertama, jangan pernah panik dan takut, karena kamu sudah tahu musuh yang akan kamu hadapi secara detail. Yang kedua, perketat imunitas kita masing-masing, karena selama imunitas kita baik, itu akan menjadi baju besi yang tidak mudah ditembus oleh musuh. Makan makanan yang bergizi, olahraga, tidur 6-8 jam per hari, dan perbanyak minum vitamin. Pastikan menggunakan masker saat keluar rumah, dan rajinlah cuci tangan. Jika Anda merasa demam atau sakit tenggorokan, istirahatlah dan isolasi dirimu demi kebaikan kita semua. Yang ketiga, strategi social distancing, disiplin untuk tidak berdesakan satu dengan yang lainnya. Jarak aman minimum adalah 1,5 meter dan sebisa mungkin untuk kamu tidak keluar rumah. Dan untuk yang punya imunitas rendah dan lansia, sebaiknya tetap ada di rumah karena ancaman ini lebih mudah menembus kalian. Yang keempat, kenali lokasi di mana musuh-musuhmu berada. Semakin kamu menjauh dari lokasi musuhmu berada, maka semakin kecil kamu mendapat serangan virus itu. Jangan gegabah dan sok pahlawan ya, karena akan berakibat fatal. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga keluarga dan seluruh masyarakat di sekitarmu. Yang kelima, saling mensupport satu dan yang lainnya. Ingat, ini bukan pertempuran satu atau dua orang saja, tapi ini seluruh rakyat dan seluruh umat manusia. Dan perlu saya ingatkan, jika ada jenazah korban corona yang akan dimakamkan, jangan ada lagi penolakan, karena jenazah yang sudah melewati prosedur medis tidak akan menularkan virus. Berhentilah mencari kesalahan pemerintah, ini saatnya bertindak sebagai satu kesatuan, kita harus support satu sama lain. Dan yang lebih beruntung secara ekonomi, pastikan untuk berbagi kepada yang membutuhkan, baik itu makanan, sembako, ataupun peralatan medis.
Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dibanding imun adalah iman. Ketika iman dan imun bersatu, saya yakin tubuh kita tidak akan mudah ditembus oleh musuh atau penyakit. Perbanyak ibadah dan doa, karena doa yang baik insya Allah akan dikabulkan. Bukankah Tuhan punya kuasa atas segala apa yang ada di dunia ini? Ambil hikmah dari setiap kejadian dan selalu berpikir positif. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk meremajakan alam semesta ini, karena semenjak virus ini menyerang dunia, terlihat dari satelit bahwa udara lebih bersih dan sejuk. Langit terlihat jelas akan kebiruannya, bumi seakan melepaskan toksin-toksin yang selama ini meracuninya, dan satu lagi hikmah yang bisa kita ambil yaitu tentang persatuan. Selama ini banyak manusia yang melupakan persatuan, padahal persatuan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jika kita bersatu dalam perbedaan, semua akan terlihat lebih indah. Kami dari Dunia Dinda, sampai jumpa.